kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada rumah ayam potong lestari ramah abadi. Pertama-tama, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Davina Kristianto, kemudian ada Sulistio Wijaya, dan kemudian ada Esther Katarina. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Dalam era globalisasi dan teknologi ini, pengguna komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya hampir di setiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data. Dengan demikian, penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien. Sistem yang baik sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan demi meningkatkan kemajuan perusahaan itu sendiri dan menghindari terjadinya berbagai masalah, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Oleh karena itu, kami mencoba menerapkan suatu sistem yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan menuangkannya dalam tugas kelompok ini dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Rumah Ayam Potong Lestari Abadi. Berikutnya, kita akan membahas mengenai landasan teori. Yang pertama ada pengertian sistem. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan, baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga yang mengatakan definisi sistem adalah suatu panduan yang terdiri dari beberapa unsur atau elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan sehingga memudahkan aliran informasi dan materi atau energi untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Berikutnya, pengertian informasi. Pengertian informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan data-data tersebut sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapat dari belajar, pengalaman, atau instruksi. Berikutnya pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi. Berikutnya, pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi yang mencakup siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Usaha supplier sekaligus distributor rumah ayam potong lestari ramah abadi didirikan pertama kali pada bulan November 2014 oleh Farizal. Meskipun awalnya hanya mencoba, ternyata penghasilan yang dihasilkan sangat menjanjikan hingga perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Penjualan yang terjadi tidak hanya dalam skala kecil seperti adanya proses pembelian beberapa ekor ayam oleh customer, tapi penjualan juga terjadi dalam skala besar seperti pembelian ayam oleh sub-distributor lain yang membeli ayam tak tanggung-tanggung jumlahnya. Selanjutnya, struktur organisasi dan fungsi. Yang pertama ada pemilik perusahaan. Fungsinya yaitu memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola, dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin perusahaan. Yang kedua ada administrasi keuangan. Fungsinya yaitu pengelolaan yang dilakukan administrasi keuangan, meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan, berkaitan erat dengan laporan keuangan. Melakukan proses-proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penatabukuan. Yang ketiga ada bagian kandang. Bertugas untuk mengecek persediaan ayam di kandang dan menyiapkan pesanan ayam untuk dijual. Yang keempat, ada pengurus. Pengurus bertanggung jawab mulai dari pengurus pakan, merawat, menjaga kebersihan, menyiapkan persediaan,
dan urusan semisal laporan jumlah. Selanjutnya, proses bisnis sistem berjalan. Terdapat beberapa prosedur yang terjadi, antara lain yang pertama prosedur pengecekan persediaan, yang kedua prosedur pemesanan ayam ke pemasok, yang ketiga prosedur penerimaan dan pengecekan ayam dari pemasok, yang keempat pembayaran, yang kelima proses penjualan, yang keenam proses laporan. Yang pertama ada activity diagram prosedur pengecekan persediaan. Dimulai dari bagian kandang melakukan pengecekan jumlah ayam yang masih tersisa di kandang. Jika persediaan berkurang, bagian kandang membuat memo jumlah persediaan dan permintaan ayam yang akan diserahkan ke bagian administrasi keuangan. Yang kedua ada activity diagram prosedur pemesanan ayam ke pemasok. Bagian administrasi keuangan menerima memo jumlah persediaan dan permintaan ayam yang diterima dari bagian kandang. Kemudian bagian administrasi keuangan melakukan pemesanan melalui telepon ke pemasok terlebih dahulu. Kemudian pemasok menerima pesanan ayam tersebut. Yang ketiga, activity diagram prosedur penerimaan dan pengecekan ayam dari pemasok. Pemasok mengirimkan pesanan ayam yang telah dipesan oleh bagian administrasi keuangan ke kandang. Setelah pesanan tiba, pemasok menyerahkan faktur rangkap 2 yang akan diterima oleh bagian kandang. Kemudian bagian kandang melakukan pengecekan mengenai jumlah dan kualitas ayam sesuai dengan faktur. Kemudian ayam akan diturunkan dari mobil dan dipindahkan ke kandang sesuai dengan jenis dan berat kiloan ayam, serta ayam yang sakit akan dipisahkan dengan ayam yang sehat dan ditempatkan di kandang yang berbeda. Kemudian bagian kandang menyerahkan faktur rangkap 2 ke bagian administrasi keuangan. Selanjutnya bagian administrasi keuangan menerima faktur rangkap 2 tersebut. Yang keempat, activity diagram proses pembayaran. Jika ayam sudah dicek, bagian kandang akan menyerahkan faktur rangkap 2 yang diterima ke administrasi keuangan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera di faktur. Setelah dibayar lunas dan ditandatangani, bagian administrasi akan menyimpan 1 lembar faktur sebagai bukti pembelian. Selanjutnya, bagian administrasi keuangan akan menyerahkan 1 lembar faktur ke bagian pemasok. Kemudian pemasok menerima pembayaran dan 1 lembar faktur. Yang kelima, activity diagram prosedur penjualan jika penjualan ayam dalam jumlah banyak. Pembeli atau customer datang ke kandang dan memilih ayam. Selanjutnya bagian kandang akan mengambil ayam yang telah dipilih oleh pembeli atau customer. Dikarenakan penjualan dalam jumlah banyak, jadi bagian kandang akan melaporkan jumlah dan jenis ayam ke bagian administrasi keuangan terlebih dahulu. Bagian administrasi keuangan akan membuatkan bukti transaksi atau kwitansi dan akan diberikan ke pihak customer atau pembeli. Pihak customer melakukan pembayaran ke bagian administrasi keuangan. Selanjutnya, bagian administrasi keuangan menerima pembayaran dari pihak customer atau pembeli. Bagian administrasi menyerahkan kwitansi dan ayam ke pihak customer atau pembeli. Lalu, pihak customer atau pembeli menerima ayam dan kwitansi pembayaran. Activity diagram prosedur penjualan jika penjualan ayam dalam jumlah kecil.
Customer atau pembeli datang ke kandang dan memilih ayam. Selanjutnya, bagian kandang akan mengambil ayam yang telah dipilih oleh customer atau pembeli. Dikarenakan penjualan dalam jumlah kecil, maka bagian kandang tidak perlu melaporkan ke bagian administrasi keuangan. Jadi, bagian kandang akan menyerahkan ayam ke pihak customer atau pembeli, dan pihak customer atau pembeli melakukan pembayaran ke bagian administrasi keuangan. Lalu, bagian administrasi keuangan menerima pembayaran dan mencatat penjualan tersebut langsung di buku penjualan. Yang keenam, activity diagram proses laporan. Setiap minggu, bagian administrasi keuangan membuat rekapan semua laporan pembelian serta penjualan dan menyerahkan hasil laporan kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, pemilik perusahaan menerima laporan keuangan dari bagian administrasi keuangan. Selanjutnya, ada di dokumen masukan. Nama dokumennya itu faktur, fungsinya sebagai surat tagihan pembelian, sumbernya itu pemasok, tujuannya itu administrasi keuangan, medianya itu kertas, jumlahnya itu ada 2 lembar, frekuensinya itu setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuknya itu faktur. Selanjutnya ada di dokumen keluaran. Nama dokumennya itu fungsi, sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi, bentuk. Kwitansinya yang pertama, kwitansinya fungsi sebagai bukti pembayaran dari customer. Memonya itu sebagai data persediaan dan permintaan ayam. Laporan keuangan mengetahui semua laporan keuangan. Sumber itu kwitansinya ada administrasi, memonya ada bagian kandang, laporan keuangannya ada administrasi. Tujuannya, kwitansinya itu untuk customer, memonya itu administrasi keuangan, dan laporan keuangan itu pemilik perusahaan. Media, kwitansinya itu kertas, memonya kertas, laporan keuangan itu kertas. Jumlah, kwitansinya 1 lembar, memonya 1 lembar, laporan keuangan 1 sampai 3 lembar. Frekuensi, kwitansinya itu setiap terjadinya transaksi pembelian ayam, memonya itu setiap berkurangnya stok ayam, laporan keuangan itu setiap minggu. Bentuk, kwitansinya itu kwitansi, memonya itu berbentuk nota, laporan keuangan itu berbentuk dokumen. Selanjutnya ada di use case diagram. Berdasarkan proses bisnis di sebelumnya, serta melakukan analisa terhadap dokumen masukan dan keluaran sistem yang berjalan, maka dapat diidentifikasikan kebutuhan sistem usulan yang digambarkan dengan menggunakan use case diagram di samping ini. Seperti yang di bagian diagram ini, di atasnya itu ada sistem, di bawahnya itu ada persediaan ayam, pemesanan ayam, transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan laporan keuangan. Di situ ada bagian administrasi keuangan, bagian kandang dengan customer. Selanjutnya ada di entity relationship diagram. Dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity-entity yang disebut relationship pada model IR, data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan menjadi sebuah diagram. Berikut adalah gambaran dari ERD untuk rumah ayam potong lestari rumah abadi. Yang pertama ada kode pemasok, yang kedua ada alamat, nama pemasok, nomor telepon dengan pemasok. Selanjutnya ada ID transaksi, kode ayam, kode pemasok, jumlah ayam. Pengirimnya ada jumlah, tanggal kirim, total harga. Selanjutnya ada ayam. Ayam itu ada kode ayam, kode kandang, jumlah ayam, total dan harga beli, harga jual, per IDR. Terus diterima, bagian kandangnya itu ada nama petugas, kode kandang, nomor telepon dengan alamat. Ayam dibeli itu ada nama customer, nomor telepon, kode customer, alamat. Kalau customer itu ada di kode customer, kode ayam, kode admin, jumlah. Membayar ada di
ID transaksi, jumlah ayam, total bayar, tanggal beli. Yang diadministrasinya ada nama adminnya, nomor telepon, kode admin, alamat. Selanjutnya ada di LRS, yaitu Login Record Structure. Dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antar entitas pada rumah ayam potong lestari rumah abadi. Yaitu kode ayamnya itu char, tipenya itu char, terus panjangnya itu 7, keterangan primary key. Yang kedua kode kandang. Kode kandang itu tipenya car, panjangnya itu 7, keterangan foregain key. Yang ketiga ada jumlah ayam, tipenya itu in. Yang keempat ada kilogram per ekor, akronimnya kilogram per ekor, tipenya itu in. Yang kelima total kilogram, akronimnya total kilogram, tipenya in. Yang keenam harga beli, akronimnya harga satuan, tipenya in. Yang ketujuh harga jual, akronimnya harga borongan, panjangnya in, tipenya in. Terus di situ ada spesifikasi file customernya, digunakan untuk menyimpan data customer, akronimnya itu customer. Tipe filenya itu file master, media file hard disk organisasi, filenya itu indeks sequential, akses filenya itu random panjang, recordnya itu 49 karakter field, key-nya itu kode atau customernya, softwarenya itu SAM, PHP My Admin, MSGL, NetBeans, ID 8 _1. Terus ada elemen datanya. Elemen datanya yang pertama kode customer, akronimnya kode customer, tipenya car, panjangnya 7, keterangannya primary key. Yang kedua nama customer, akronimnya nama customer, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang ketiga alamat. Alamat, akronimnya alamat, tipenya teks, panjangnya tidak ada. Yang keempat nomor telepon, akronimnya nomor telepon, tipenya varchar, panjangnya 12. Spesifikasi administrasi, nama filenya file administrasi, fungsinya digunakan untuk menyimpan data administrasi, akronim administrasi. Tipe filenya file master, media filenya hard disk organisasi, filenya indeks sequential, akses filenya random panjang, recordnya 49 karakter, field key-nya kode administrasi, softwarenya itu SAM, PHP My Admin, MSGL, NetBeans, ID 8 _ 1. Elemen datanya, yang pertama kode admin, akronimnya kode admin, tipenya car, panjangnya 7, keterangan primary key. Yang kedua nama admin, akronimnya nama admin, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang keempat alamat, akronimnya alamat, tipenya teks, panjangnya tidak ada. Yang ketiga nomor telepon, akronimnya nomor telepon, yang tipenya varchar, panjangnya 12. Yang kelima ada di spesifikasi file bagian kandang. Nama filenya file bagian kandang, fungsinya untuk menyimpan data transaksi pembelian. Akronimnya bagian kandang, tipe filenya file master, media filenya hard disk organisasi, filenya indeks sequential, panjang recordnya 49 karakter file, key-nya kode petugas, softwarenya SAM, PHP My Admin, MSGL, NetBeans, ID 8 _ 1. Yang pertama, nomor pertama kode petugas, elemen datanya, akronimnya kode petugas, tipenya car, panjangnya 7, keterangan primary key. Yang kedua, nama elemen datanya nama petugas, akronimnya nama petugas, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang keempat ada alamat, akronimnya alamat, tipenya teks, yang panjangnya tidak ada. Yang kelima nomor telepon, akronimnya nomor telepon, tipenya varchar, panjangnya 12. Yang keenam ada di spesifikasi file pembelian. Nama filenya file pembelian, fungsinya untuk menyimpan data transaksi pembelian.
tipe filenya file transaksi, media filenya hard disk organisasi, filenya indeks sekuensial, akses filenya random panjang, recordnya 14 karakter, file key-nya kode pemasok, kode ayam, ID transaksi, softwarenya itu ada di SAM, PHP MyAdmin, MSQL, NetBeans, ID 8_1. Elemen datanya ada pertama ID transaksi, akronimnya ID transaksi, tipenya char, panjangnya 4, keterangan primary key. Yang kedua, elemen datanya kode pemasok, akronim kode pemasok, tipe char, panjangnya 7, keterangannya foreign key. Yang ketiga, kode ayam, akronimnya kode ayam, tipenya char, panjangnya 7, keterangannya foreign key. Yang keempat, jumlah ayam, akronimnya jumlah ayam, tipenya in. Yang kelima, jumlah kilo, akronimnya jumlah kilo, yang tipenya in. Yang keenam, tanggal kirim, akronimnya tanggal kirim, tipenya date. Yang ketujuh, tanggal kirim, akronimnya tanggal kirim, tipenya date. Yang ke-8, total harga, akronimnya total harga, tipenya in. Yang ketujuh, spesifikasi file penjualan, nama filenya file penjualan, fungsinya untuk menyimpan data transaksi penjualan, akronimnya transaksi penjualan, tipe filenya hard disk organisasi, filenya indeks sekuensial, akses filenya itu ada random panjang, recordnya 14 karakter, file key-nya itu ID transaksi, kode customer, kode ayam, kode administrasi. Softwarenya itu PHP MyAdmin, MSQL, NetBeans, ID 8_1. Elemen datanya ada pertama ID transaksi, akronimnya ID transaksi, tipenya char, bagian panjangnya 4, keterangannya primary key. Yang kedua ada kode customer, akronimnya kode customer, tipenya char, panjangnya itu ada 7, keterangan foreign key. Yang ketiga ada kode barang, akronimnya kode barang, tipenya char, panjangnya 7, keterangan foreign key. Yang keempat kode admin, akronim kode admin, tipenya char, panjangnya 7, keterangan foreign key. Yang kelima jumlah ayam, akronimnya jumlah beli, tipenya in. Yang keenam jumlah kilo, akronimnya jumlah kilo, tipenya in. Yang ketujuh jumlah tanggal beli, akronimnya tanggal beli, tipenya in. Yang ke-8 total bayar, akronimnya total bayar, kodenya in. Selanjutnya ada di dokumen masukkan, nama dokumennya itu faktur, fungsinya sebagai surat tagihan pembelian, sumbernya pemasok, tujuannya administrasi keuangan, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuknya faktur. Baik, selanjutnya ada dokumen keluaran. Nama dokumennya ada fungsi, kwitansinya itu sebagai bukti pembayaran dari customer, memonya sebagai data persediaan dan permintaan ayam, laporan keuangannya mengetahui semua laporan keuangan, sumbernya, nama dokumennya sumber, kwitansinya administrasi, memonya bagian kandang, laporan keuangan administrasi. Nama dokumen selanjutnya ada di tujuan, kwitansinya customer, memonya administrasi keuangan, laporan keuangannya pemilik perusahaan. Selanjutnya ada di media, kwitansinya itu adalah kertas, memonya kertas, laporan keuangannya kertas. Selanjutnya ada di jumlah, nama dokumennya, kwitansinya 1 lembar, memonya 1 lembar, laporan keuangan 1-3 lembar. Selanjutnya ada nama dokumen frekuensi, kwitansinya itu setiap terjadinya transaksi pembelian ayam, memonya itu setiap berkurangnya stok ayam, laporan keuangannya setiap minggu. Yang selanjutnya ada nama dokumennya bentuk, kwitansinya bentuk, kwitansinya kwitansi, memonya nota, laporan keuangannya dokumen. Selanjutnya ada di kesimpulan. Sistem informasi akuntansi peternakan ayam adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan sebuah sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis peternakan ayam secara lengkap dan menyeluruh. Dapat kami simpulkan bahwa dengan diterapkannya sistem berbasis komputer, yang pertama, dengan dibuatnya sistem yang
komputerisasi laporan keuangan berbasis desktop ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan sistem yang ada sehingga informasi dari setiap data persediaan di kandang bisa lebih mudah terawasi dan terkontrol. Yang kedua, sistem ini dapat membentuk berbagai pihak seperti bagian administrasi keuangan, bagian kandang, pemilik yang terlibat dalam pengelolaan data untuk proses mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Selanjutnya yang ketiga ada dalam pembuatan laporan penyimpanan berkas. Sebelumnya memerlukan waktu lebih, akan tetapi dengan dirancangnya sistem ini dapat meningkatkan kualitas pelayan dan akses informasi secara efektif dan efisien, juga meminimalisir kekurangan, kerusakan, atau kehilangan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang mohon maaf. Terima kasih.